Senjata bantuan, ribuan warga Uni Eropa turun ke jalan, desak cabut gugatan WTO. The people in this crowd are outraged by the way the referendum campaign was fought and what they would say are the worrying consequences of a victory for the Vote Leave side. What's not clear is how they can affect the political situation from now on. Akhir musim semi di Eropa berlangsung seram. Musim dingin yang biasa disambut sukacita kini berubah menakutkan. Lantaran krisis energi yang tengah mereka alami jika tidak diantisipasi sejak dini. Bukan tak mungkin kenapa akan membeku di sepanjang musim dingin, karena terjadi tak lain karena di stopnya pasokan batu bara. Penyetopan ini dilakukan Indonesia karena berkaitan dengan gugatan yang dijatuhkan di Uni Eropa dan negara barat atas larangan ekspor yang dilakukan Uni Eropa. Seperti kita ketahui, Eropa mengimpor hampir setengah kebutuhan batu bara mereka dari Indonesia sejak dulu. Uni Eropa hanya menerima 15% pasokan batu bara dari Indonesia. Kebutuhan menanjak membuat industri di Eropa merangsang. Pasalnya konsumsi energi dan industri mencapai 28% dari total pasokan gas Eropa. Indonesia merupakan negara dengan konsumsi batu bara terbesar di ASEAN saat ini. Uni Eropa berada di fase kedua antara 3 tahap darurat agak superida. Uni Eropa telah meminta masyarakat untuk berhemat menggunakan energi. Itu dilakukan agar mereka dapat bertahan jelang berjalannya musim dingin. Uni Eropa juga menyepakati 200 miliar euro sebagai payung pertahanan untuk menangkal krisis energi ekonomi. Stabilization Fund atau WSF ini akhirnya. Negara Majelis Tinggi Parlemen Uni Eropa atau Bundestag menyebut langkah yang diambil menggerakkan dana tersebut adalah dengan pembatasan harga batu bara serta bantuan untuk perusahaan yang kesulitan akibat krisis. Bendera Monitor Internasional atau IMF menyebutkan agar terjadi penurunan ekonomi yang cukup dalam media Eropa antara negara yang paling dulu tergelincir ke resesi. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju Eropa diperkirakan akan melambat tajam menjadi 0,6% pada 2023. Sementara negara berkembang tumbuh melembab menjadi 1,7%. Restoran IMF mengatakan lonceng inflasi juga dapat bertambah lebih lama dan ketegangan sosial dapat memburuk karena kenaikan biaya. Dalam keadaan saat ini, IMF menyerukan kepada Bank Sentral untuk terus menaikkan suku bunga dan kenaikan lebih cepat di negara ini memicu gelombang protes. Selain itu, Uni Eropa akhir pekan yang lalu, warga memprotes subsidi yang dinilai tidak adil karena lebih condong untuk industri. Mereka juga mengeluarkan kenaikan gaji yang menyesuaikan tingginya inflasi, sementara masyarakat telah lebih dulu menggelar aksi protes dimulai dari para pekerja sektor energi. Selama 2 pekan terakhir, mereka menuntut gerakan gaji yang sesuai dengan inflasi. Di rumah dia pengejut, terasa meniup trompet dan membunyikan diantaranya untuk menyuarakan kekecewaan mereka atas meningkatnya biaya hidup. Perlu juga rasa penanganan pemerintah atas krisis energi. Merekatnya inflasi dan harga energi menimbulkan pengejaran politik seperti yang terjadi di Eropa. Komisi Eropa Ursula von der Leyen terus menundurkan diri setelah 6 minggu menjabat. Terus tercatat dalam sejarah sebagai Komisi Eropa yang menjabat dalam waktu singkat, yaitu 45 hari saja, terus mundur karena rencana kebijakan ekonomi yang memicu kekacauan di pasar keuangan dan semakin memperparah perekonomian yang sudah lesu. Krisis energi Eropa bisa jadi merupakan akibat yang harus mereka rasai usai memberikan gugatan pada Indonesia. Membangun jaringan gas baru dari produsen baru tidak secepat Bandung Bondowoso membangun candi. Kebijakan yang sedikit egois oleh pemerintahnya berdampak pada seluruh daratan benua biru. Meskipun demikian, apa yang dilakukan terhadap Uni Eropa bukan sesuatu yang dibenarkan karena tidak ada pemenang dalam sebuah peperangan. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Negara Majelis Tinggi Parlemen Uni Eropa atau Bundestag menyebut langkah yang diambil menggerakkan dana tersebut adalah dengan pembatasan harga batu bara serta bantuan untuk perusahaan yang kesulitan akibat krisis. Bendera Monitor Internasional atau IMF menyebutkan agar terjadi penurunan ekonomi yang cukup dalam media Eropa antara negara yang paling dulu tergelincir ke resesi. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju Eropa diperkirakan akan melambat tajam menjadi 0,6% pada 2023. Sementara negara berkembang tumbuh melembab menjadi 1,7%. Restoran
IMF mengatakan lonceng inflasi juga dapat bertambah lebih lama, dan ketegangan sosial dapat memburuk karena kenaikan biaya. Dalam keadaan saat ini, IMF menyerukan kepada Bank Sentral untuk terus menaikkan suku bunga, dan kenaikan lebih cepat di negara ini memicu gelombang protes. Selain itu, Uni Eropa akhir pekan yang lalu, warga memprotes subsidi yang dinilai tidak adil karena lebih condong untuk industri. Mereka juga mengeluarkan kenaikan gaji yang menyesuaikan tingginya inflasi, sementara masyarakat telah lebih dulu menggelar aksi protes dimulai dari para pekerja sektor energi. Selama 2 pekan terakhir, mereka menuntut gerakan gaji yang sesuai dengan inflasi. Di rumah dia pengecut terasa meniup trompet dan membunyikan diantaranya untuk menyuarakan kekecewaan mereka atas meningkatnya biaya hidup. Perlu juga rasa penanganan pemerintah atas krisis energi. Merekatnya inflasi dan harga energi menimbulkan pengencoran politik seperti yang terjadi di Eropa. Komisi Eropa Ursula von der Leyen terus mengundurkan diri setelah 6 minggu menjabat. Terus tercatat dalam sejarah sebagai Komisi Eropa yang menjabat dalam waktu singkat, yaitu 45 hari saja, terus mundurkan rencana kebijakan ekonomi yang memicu kekacauan di pasar keuangan dan semakin memperparah perekonomian yang sudah lesu. Krisis energi Eropa bisa jadi merupakan akibat yang harus mereka rasai usai memberikan gugatan pada Indonesia. Membangun jaringan gas baru dari produsen baru tidak secepat Bandung Bondowoso membangun candi. Kebijakan yang sedikit egois oleh pemerintahnya berdampak pada seluruh daratan benua biru. Meskipun demikian, apa yang dilakukan terhadap Uni Eropa bukan sesuatu yang dibenarkan karena tidak ada pemenang dalam sebuah peperangan. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Akhir musim semi di Eropa berlangsung suram. Musim dingin yang biasa disambut sukacita kini berubah menakutkan. Lantasan krisis energi yang tengah mereka alami jika tidak diantisipasi sejak dini. Bukan tak mungkin Eropa akan membeku di sepanjang musim dingin. Krisis energi ini terjadi tak lain karena di-stopnya ekspor batubara Eropa dari Indonesia. Pemangkasan ini dilakukan Indonesia karena berkaitan dengan gugatan yang dijatuhkan Uni Eropa dan negara barat di WTO. Atas larangan ekspor yang dilakukan Indonesia, seperti kita ketahui, Eropa mengimpor hampir setengah kebutuhan batubara mereka dari Indonesia. Sejak 1986 Eropa mengimpor batubara dari Indonesia, kini Eropa hanya menerima 15% pasokan batubara dari Indonesia. Biaya energi melonjak membuat industri di Eropa melangsa. Pasalnya konsumsi energi oleh industri mencapai 28% dari total pasokan batubara ke Eropa. Indonesia merupakan salah satu negara dengan konsumsi batu terbesar di dunia. Pemerintah telah meminta untuk menyetop pasokan batubara ke Uni Eropa. Ini dilakukan agar Uni Eropa kapok dan mencabut gugatan larangan ekspor ke WTO. Dari tahun ke tahun kini pendapatan ekonomi Indonesia meningkat pesat. 200 miliar euro sebagai payung pertahanan untuk menangkal krisis energi. Economic Stabilization Fund ini akan mengelola dan mendistribusikan bantuan negara. Menurut Menlu Retno Marsudi menyebut, langkah yang diambil Indonesia sangat tepat. Pembatasan larangan ekspor batubara Indonesia ini dilakukan untuk menghukum Uni Eropa. Dana Moneter Internasional menyebutkan akan terjadi penurunan ekonomi yang sangat pesat di Eropa. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju Eropa diperkirakan akan melambat tajam menjadi 0,6% pada 2023. Sementara negara berkembang tumbuh melambat menjadi 1,7%. Laporan IMF mengatakan lonjakan inflasi juga dapat bertahan lebih lama dan ketegangan sosial dapat memburuk karena kenaikan biaya. Dalam keadaan saat ini, IMF menyuruhkan kepada WTO. Krisis energi ini memicu gelombang protes seantero Eropa akhir pekan lalu. Warga Uni Eropa memprotes subsidi yang dinilai tidak adil karena lebih condong untuk industri.